tanpa berlama-lama lagi dengan berakhirnya sesi yel-yel tadi, kita langsung saja masuk kepada acara inti kita pada malam hari ini, yaitu coaching ke-8 Duta Inspirasi Indonesia. Nah, sebelum itu aku bakal pantun terlebih dahulu, dan teman-teman boleh banget untuk on mic ataupun jawab di kolom chat dengan jawaban cakep. Oke? Oke, kita mulai ya. Tebing tinggi di atas gunung. Cakep. Cakep. Merapi hati-hati bila sedang mendaki. Cakep. Cakep. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat malam. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Serta yang terhormat Founder Duta Inspirasi Indonesia, Kak Safira Al-Farisi, yang saya hormati seluruh pengurus pusat Duta Inspirasi Indonesia, yaitu Kak Lala, Kak Rian, dan Kak Dani, yang saya hormati narasumber kita pada coaching kali ini, yaitu Kak Fahmi, yang saya hormati Project Director Duta Inspirasi Indonesia Batch 14, Apai Shauki, yang saya hormati Vice Project Director Duta Inspirasi Indonesia, Amai Adeline, yang saya hormati para HRD wilayah, yaitu ada Ayah Firman, Moms Kipio, dan Bang Wan. Yang saya hormati pula para fasilitator TYMPL Duta Inspirasi Indonesia Batch 14. Dan yang saya hormati dan banggakan seluruh Duta Inspirasi Indonesia Batch 14 dari 38 provinsi yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih karena teman-teman semuanya sudah berkesempatan hadir pada coaching kita pada malam hari ini, dan saya Zela Hayani selaku moderator yang akan membantu acara kita dari awal sampai akhir nanti. Dan tentunya dengan tema kita yang sangat luar biasa, yaitu The Most Outstanding Student, bangun brand dirimu, raih kesuksesan. Tentunya harapannya teman-teman bisa mengambil banyak ilmu dari pemateri kita yang sangat luar biasa, yang sudah kita undang pada malam hari ini. Oleh pemateri yang tidak kalah luar biasa nih, ada Kak Fahmi. Kemudian juga, aku berharap nantinya teman-teman bisa aktif bertanya dan juga raise hand terlebih dahulu ya, ketika teman-teman ingin bertanya. Dan kembali diinformasikan kepada seluruh teman-teman semuanya, untuk merename namanya, dan juga jangan lupa untuk on kamera biar nanti Kak Fahmi bisa lihat nih sahabat duta kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan kemudian berhubung pemateri kita pada malam hari ini sudah hadir, mungkin boleh kepada Kak Fahmi, apakah sudah ada di Zoom? Hai, suaraku udah masuk ya? Wah, sudah masuk nih Kak Fahmi. Wah, luar biasa banget pada malam hari ini kita berkesempatan untuk bertemu langsung nih dengan Kak Fahmi. Gimana nih Kak kabarnya pada malam hari ini? Oke, kabar aku baik banget ya. Dan sebenarnya cukup lumayan banyak kegiatan juga ya. Karena mengingat pertama aku tahun akhir, tapi ya di balik kegiatan akhir itu, tapi aku juga ikut kegiatan lain juga. Jadi kayak meskipun banyak kegiatan tadi, tapi kayak itu semangat aku nggak turun kalau misalnya ya, akhirnya aku bisa ngobrol dan juga diskusi sama teman-teman, terlebih juga dengan anak duta inspirasi yang pastinya keren-keren di sini gitu. Betul Gitu. banget nih. Oke Kak Fahmi, nah sedikit informasi teman-teman semuanya bahwa Kak Fahmi ini juga merupakan Duta Inspirasi Indonesia Batch 6 nih. Kita lihat nih Betul. namanya, luar biasa banget nih. Akhirnya bisa ketemu lagi sama Kak Fahmi yang sangat luar biasa. Iya Namun betul, ini jadinya kayak lagi reuni ya. betul Aku juga soalnya banget. langsung pakai ini ya, pakai selempang ini biar kesan vibes-nya tuh kerasa bener anak duta banget, kayak ya ikut sama teman-teman juga di sini. Wah, Gitu. keren banget. Oke, sebelum masuk ke sesi materi yang akan disampaikan oleh Kak Fahmi nantinya, aku izin untuk membacakan CV-nya Kak Fahmi nih. Boleh, Mungkin boleh. boleh, oke, mungkin boleh kepada operator untuk share screen terlebih dahulu nih terkait tentang CV dari Kak Fahmi kita yang sangat-sangat luar biasa. Oke, teman-teman semuanya mungkin bisa dilihat dari layar teman-teman semuanya bahwa Kak Fahmi ini merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Pajajaran dan juga jurusan kimia. Nah, teman-teman perlu banget tahu bahwa Kak Fahmi ini emang sesuka itu ya sama yang namanya kimia. Nah, kita juga bisa lihat nih dari pengalaman kerjanya Kak Fahmi. Mungkin aku nggak bisa baca satu persatu nih teman-teman semuanya karena nggak akan pernah cukup waktunya kayaknya ya. Jadi aku bakal baca salah satunya aja. Di mana untuk pengalaman kerja dari Kak Fahmi ini sendiri pernah bekerja atau magang di PT Tirta Investama Aqua. Nah, kemudian sebagai di mana di sini beliau itu menganalisa kualitas air pada proses produksi air minum nih sebanyak 655 sampel, dan juga terbagi atas analisa kimia sebanyak 135 sampel dan juga analisa fisika sebanyak 520 sampel. Wah, luar biasa sekali nih teman-teman semuanya. Kemudian juga untuk pengalaman organisasi nih, seperti yang kita tahu bahwa Kak Fahmi ini memiliki ketertarikan bukan hanya dari segi akademik saja nih. Jadi Kak Fahmi ini bukan hanya berprestasi saja, tapi juga aktif dalam mengikuti organisasi. Jadi teman-teman silakan siapkan pertanyaan terbaiknya. Mungkin banyak nih pertanyaan dari teman-teman, gimana sih bisa memanajemen waktu antara organisasi dan juga kita juga bisa berprestasi. Jadi siapkan pertanyaan terbaiknya. Nah, kemudian untuk pengalaman organisasi, untuk salah satunya nih, Kak Fahmi pernah tergabung ke dalam
kegiatan menciptakan dan mengelola 4 program bersinar kampus untuk pengembangan mahasiswa di tahun pertama dan kedua, membuat kelas persiapan beasiswa unggulan secara intensif dan juga jumlah peserta lebih dari 500 orang. Luar biasa sekali teman-teman semuanya. Kemudian nih, kayaknya nggak bisa dibaca satu persatu nih Kak, karena banyak banget, kayaknya nggak akan pernah cukup satu harian ini untuk dibacakan. Jadi kita langsung saja untuk membacakan terkait tentang pencapaian dari sosok Kak Fahmi ini. Di mana diantaranya itu, Kak Fahmi ini pernah pemenang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional, kategori penginspirasi dan juga pemberdayaan. Kemudian juga bersaing dengan lebih dari 15 kandidat dari 15 universitas yang berbeda dalam pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Dan juga meraih medali emas di Olimpiade Kreativitas Penemuan Dunia yang diadakan di Korea Selatan nih. Jadi keren banget teman-teman semuanya. Dan kalau aku baca satu persatu, saya nggak akan pernah cukup waktunya. Buat teman-teman yang kepo, boleh banget nanti langsung hubungi Kak Fahmi nih untuk lebih lanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi nih, Kak Fahmi, sepertinya sahabat Duta juga udah nggak sabar mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Fahmi. Mungkin boleh nih, layar di tempat, aku persilahkan kepada Kak Fahmi untuk menyampaikan materi yang luar biasa sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu The Most Outstanding Student, Bangun Brand Dirimu, Raih Kesuksesan. Kepada Kak Fahmi, aku silakan. Oke, makasih banyak buat kesempatannya kakak moderator. Oke, selamat malam teman. Gimana kabarnya? Ini udah boleh mulai ya BTW. Oke, sip. Boleh tonton main dong di kolom chat. Oke, sekarang tuh udah malam Sabtu ya, berarti udah masuk menuju weekend gitu. Oke, kabar teman-teman gimana nih? Baik ya, alhamdulillah. Ini kayak, wah ini aku sangat-sangat senang ya bisa ketemu teman-teman anak duta inspirasi batch ke-14 gitu ya. Aku gak kerasa ya, dulu tuh waktu itu aku pernah juga teman-teman jadi anak duta gitu ya, di menuju 2023 gitu ya waktu itu. Terus tiba-tiba sekarang di sini udah batch 14 aja gitu, tapi kayak ya pasti aku yakin banget buat teman-teman sebenarnya orang terpilih teman-teman. Jadi kayak harapannya ya teman-teman di setiap coaching dan juga teman-teman tuh menggali koneksi sama itu bisa ya itu dimaksimalin gitu ya, karena ya aku sebagai anak duta juga ngerasain banget karena waktu itu dulu gitu worth it banget gitu ketika aku ikut duta gitu, dan setelahnya pun ya tetap aku hanya menjalin relasi gitu sama teman-teman dan sekarang gitu ya sama teman-teman juga gitu. So makasih banyak buat kesempatannya. Oke, udah pada baik juga ya, alhamdulillah. Ya udah, semoga nanti aku sebenarnya sini mau sharing aja gitu kayak apa yang pengen based on experience aja. Hopefully kalau misalnya bisa pelajaran diambil itu boleh banget gitu ya kalau misalnya mau diinin. So oke, boleh minta tolong di share screen teman-teman. Oke, wait a minute. Oke, ya. Oke, nanti kalau saya info-info keren prestasi dan seterusnya nanti kita diskusi aja baik ini ya apa namanya tanya jawab gitu. Jadi mungkin aku nggak akan terlalu banyak, tapi kan kita banyak diskusi karena aku yakin banget bahwa teman-teman pasti bakal penasaran juga gitu kayak gimana dan seterusnya. Tapi ya mungkin aku izin juga ya buat share story aku gitu ya. Khususnya akhirnya di Film Apres ini gitu. Sebenarnya akhirnya ini tuh Film Apres ini kenapa aku hanya mengangkat ini gitu ya? Karena aku merasa bahwa ini adalah salah satu titik apa ya perubahan aku yang sangat-sangat tinggi gitu. Karena waktu itu akhirnya aku tuh berorientasi untuk diri aku sendiri. Tapi ketika aku akhirnya sekarang udah jadi Mapres ini, aku merasa bahwa oh iya bahwa ternyata aku tuh nggak bisa untuk hidup sendiri gitu, untuk diri sendiri gitu. Aku harus hidup untuk orang lain juga gitu, dalam artian untuk menjadi manfaat. Aku percaya bahwa teman-teman pasti punya mimpi itu jadi bermanfaat juga buat sekitar gitu, dengan caranya masing-masing, dengan kreativitasnya masing-masing. So di sini aku mungkin based on my story gitu tentang Mapres ini. Oke, izin lagi next. Buat aku izinkan diri ya, nama aku Fahmi, tadi udah dijelasin ya, aku sekarang tahun akhir di Unpad gitu ya, jurusan kimia. Aku ikut berbagai kegiatan juga ya, baik internasional atau nasional juga. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman tahu gitu ya, aku ikut COC juga, Bimapres iya, dan juga aku intern juga beberapa company juga gitu. Sekarang pertama kali juga aku pernah di awal tahun ya, teman-teman, fun fact-nya aku pernah intern di ruang guru juga gitu ya, kayak gitu. Dan sebenarnya di tahun ketiga pun dan sampai sekarang aku aktif di organisasi gitu ya, di Bersama Kampus sama Starter. Dan di tahun ini juga sebenarnya insya Allah lagi aku pengen membuat suatu gitu ya, suatu startup gitu. Sebenarnya itu bagian dari implementasi organisasi tadi gitu ya. Dan mungkin sebenarnya aku akan nge-highlight kenapa ini aku ikut banyak kegiatan ini. Sebetulnya semua ini tuh kayak serta-merta bukan cuman kayak oh ya udah aku cuma ikut ini biar kelihatan keren atau biar kelihatan gimana gitu. Tapi itu tuh sebenarnya semua kegiatan itu ada kaitannya sama tujuan besar aku gitu. Jadi kayak ibaratnya ya ketika kegiatan aku semua ini tuh ada sangkut pautnya sama goals besar aku gitu. Dan goals besar aku ini kenapa akhirnya kayak kok kamu liatin, kenapa harus kayak ya buat apa gitu diliatin. Sebenarnya itu bagian dari part of the personal branding gitu ya. So di sini mungkin aku akan ceritain bagaimana akhirnya personal branding itu penting banget buat akhirnya kita bisa dapat banyak opportunity. Oke, next. So mungkin aku bakal lanjut dulu bahas my story dulu teman-teman. Kalau misalnya dulu waktu aku kuliah gitu ya, seandainya aku nggak kenal sama personal branding ini waktu itu aku awal gitu ya, mungkin kayak ya apa-apa gitu. Cuma waktu dulu aku baru akhirnya tuh sadar bahwa aku harus memaksimalkan potensi aku di kuliah gitu ya. Yang mana potensi aku di kuliah ini tuh dengan banyak kegiatan ini secara nggak langsung kita bangun personal branding kita gitu ya. Nah tapi bedanya nanti bakal aku jelasin lagi. Nah cuman intinya aku waktu tahun pertama itu sebenarnya aku tuh layaknya ya mahasiswa kayak umumnya gitu teman-teman. Jadi kayak I mean like
aku waktu di tahun pertama itu fokus sama ini aku beradaptasi sama kuliah aku gitu. Jadi jujur ya teman-teman, kalau misalnya ditanya aku yang sekarang jadi mapres ini apakah kayak dulunya gitu gimana gitu ngerasa ini pernah banget gitu di tahun pertama itu aku cuman kayak ya aku berfokus bagaimana akhirnya kuliah aku lancar aja gitu. Jadi kayak aku belum punya goals besar waktu itu. Cuman kayak ya gimana gimana akhirnya aku bisa kuliah dengan lancar. Karena waktu dulu sebetulnya aku tuh anak SMK kan. Aku lebih fokus padanya pengen kerja waktu itu. Tapi ada satu kejadian atau satu titik balik yang mana akhirnya tuh aku memutuskan untuk kuliah gitu. Dan aku merasa bahwa oke, kuliah ini tuh ada sebuah opportunity yang sangat besar dan kesempatan yang gak akan terulang. So that's why aku percaya banget bahwa ini tuh jadi suatu loncatan besar buat kita gitu. Jadi kayak aku harapnya dimanapun teman-teman kuliah gitu, teman-teman bisa memaksimalkan diri teman-teman versi teman-teman sendiri gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa oh ya aku kuliah dan nanti hasil akhirnya ya jadi orang biasa itu enggak. Justru teman-teman punya privilege itu maka maksimalin itu. Jangan sampai menyesal di akhir gitu. Nah, waktu tahun pertama itu aku fokusnya sama bagaimana aku bisa mengadaptasikan kuliah gitu ya. Jadi aku nggak tahu tentang kayak bagaimana akhirnya orang itu bisa mengenal aku gitu ya dan seterusnya. Tapi waktu di tahun pertama aku ada satu hal yang aku lakukan dan itu tuh sebenarnya menurut aku sangat impactful banget buat akhirnya aku bisa bagaimana aku bisa lebih produktif, bagaimana aku bisa punya banyak prestasi. Tadi ada yang nanya di kolom chat juga gitu ya, dan juga bagaimana akhirnya aku bisa jadi ya seseorang kayak sekarang gitu ya. Sebetulnya jadi kalau misalnya di ini selanjutnya hilang ya, oke. Nah sebetulnya kalau di aku sendiri waktu itu adalah ya berawal dari goals ini gitu. Boleh di sebelumnya dulu. Nah, bagaimana ini aku bisa tahu goals aku sendiri gitu. Jadi waktu tahun pertama, meskipun aku fokus kuliah aja, tapi aku tahu bahwa aku perlu nentuin titik akhirnya. Nah, jadi kayak, I mean like teman-teman saya ikut duta nih, kayak titik akhir teman-teman ikut duta inspirasi itu buat apa gitu? Apakah just for connection atau you want to be more gitu ya? Apakah kamu pengen lebih dari itu gitu? Nah, aku dulu juga sama gitu kayak dari setiap kegiatan aku tuh tahu kayak harus nyari tahu apa tujuan aku ikut ini. Harapannya aku harus upgrade apa skillnya gitu. Jadi kayak buat apa? Nah, nanti itu perkembangan itu tuh kalian bakal improve kan. Kayak oke, fine, saya aku ikut organisasi. Improve-nya tuh apa? Aku bisa leading people gitu. Terus aku bisa public speaking dan juga many more gitu. Banyak hal yang akhirnya aku tuh bisa diimprove gitu. Nah, hal-hal tadi yang kita improve itu tuh sebetulnya bisa kita akhirnya ya kita rasakan kalau kita akhirnya ikut kegiatan tadi gitu. Nah, kegiatan ini yang aku rekomendasikan untuk ikut dari based on goals kalian gitu. Jadi kayak maksudku jangan sampai kayak kita ikut kegiatan hanya karena kita ikut-ikutan gitu. Nah, ini aku lakukan waktu itu ketika tahun pertama aku setting goals itu, finally-nya adalah di tahun kedua aku ya cukup adaptasi juga waktu itu dengan aku udah bisa adaptasiin kuliah, aku akhirnya lanjut dengan lomba aku gitu. Kegiatan lomba yang mana waktu itu ketika aku mendapat pencapaian pertama aku, itu secara nggak langsung ya, aku personal branding aku tuh mulai muncul gitu. Jadi dulu tuh memang personal branding itu memang kayak apakah harus dalam bentuk sosial media atau enggak? Jawabannya enggak selalu ya teman-teman. Ketika teman-teman bisa let's say di lingkup sekitar gitu di kampus ketika teman-teman bisa berprestasi kita teman-teman bisa menonjol bisa membuat sesuatu yang unik gitu ya. Secara nggak langsung teman-teman juga bisa personal branding di sana gitu ya. Jadi kayak oh apakah wajib banget harus di media sosial, jawabannya nggak juga gitu ya. Dulu ya waktu itu juga sama aku ya gak terlalu aktif juga tapi ya karena aku fokusnya kayak improve diri kemudian aku akhirnya cari pencapaian versi aku gitu ya yang kemudian secara nggak langsung tuh mereka tuh pelan-pelan kenal oh itu tuh yang dia sering ikutan lomba oh dia tuh yang dia aktif ikut organisasi. Nah itu tuh secara nggak langsung tuh kita mulai dikenal gitu personal branding itu terbentuk. Nah, kalau misalnya akhirnya, bagaimana akhirnya bisa membuat personal branding yang lebih luas lagi, maka manfaatin media digital gitu. Jadi kayak nanti aku next lagi. Jadi di tahun ketiga itu after ketika aku ikutin banyak lomba dan organisasi gitu ya, akhirnya aku banyak pengalaman di sana. Dan sebetulnya aku pengen nge-highlight dikit tentang di 2023 ini ya. Jadi kalau misalnya 2023 ini cukup pengalaman berat karena waktu itu aku tuh ikut lomba, ikut organisasi dan juga kuliah secara bersamaan gitu. Dan sebenarnya yang lebih berat lagi itu di November, di Agustus, di mana aku balah organisasi aku tuh jadi 3 gitu. Ada 3 organisasi yang mana aku tuh memegang peran tinggi di sana tuh. Jadi ketua, jadi si level dan juga jadi wakil ketua gitu di satu organisasi. Jadi kayak wah itu benar-benar berat, tapi di sisi lain aku ikut lomba gitu. Tapi di sisi lain juga aku harus ikut ya kuliah gitu lah kayak umum gitu. Nah itu chaos banget. Cuman again ya bahwa aku merasa bahwa setiap kegiatan yang aku lakukan itu nggak ada yang sia-sia dan aku merasa bahwa setiap dinamikanya aku belajar dan aku improve skill aku gitu. Nah skill ini aku nanti akan terlihat gitu ya, terlihat oleh orang-orang bahwa oh dia sangat-sangat ini ya, dia sangat-sangat kompeten nih akhirnya dalam menghandle organisasi gitu ya. Oh dia ini apa ya meskipun dia banyak kegiatan tapi dia bisa manage waktunya jadi orang tuh mulai kenal gitu. Nah dengan akhirnya setengah itu gitu ya dan akhirnya aku ikut salah satu lomba kompetisi Pimapres gitu waktu itu dan aku menyangka bahwa Pimapres ini tuh jadi suatu ajang yang mana aku merasa aku banyak perubahan di sini gitu salah satunya tentang personal branding ini gitu. Kenapa? Karena waktu itu secara gak langsung gitu ya personal branding ini tuh jadi hal yang penting buat aku terutama di Pimapres ini karena ya misalnya gini di Pimapres ini kan akhirnya untuk pemilihan gitu ya mahasiswa berprestasi dipilih mahasiswa yang dia tuh ya mungkin dia punya karakteran yang sangat unik dan juga outstanding gitu. Nah, bagaimana orang bisa tahu bahwa kita outstanding? Maka hal yang harus dilakukan adalah personal branding itu gitu. Nah, personal branding ini bisa dapat dari track lomba, track kegiatan, track impact kita,
gitu. It's not only about your post Instagram gitu. Jadi kayak nggak semua tentang postingan Instagram kayak kita bikin kegiatan semua apa kayak aku bikin harus upload konten, nah seterusnya biar perusahaan branding. Ya nggak juga sih, cuman kayak I mean like dari hal sepele tadi dengan kegiatan tadi, terus kayak kalian menceritakan cerita di sana, terus juga kayak kalian menceritakan misalnya kayak teman-teman ikutan duta nih, terus di akhirnya kayak oke, aku setelah ikut duta aku merasa aku dapat banyak teman-teman baru, terus kan aku improve nih di sini, bagaimana aku bisa lebih produktif dan juga akhirnya bisa mencari inspirasi gitu untuk bisa berprestasi juga, itu tuh jadi hal yang bagus gitu ya kayak gitu. Nah akhirnya nanti teman-teman bagiin ke sekitar itu tuh secara nggak langsung orang itu bakal kenal, oh dia anak duta, oh iya akhirnya dia mungkin awalnya dulu tuh ya bukan siapa-siapa gitu, tapi sekarang udah mulai upgrade gitu. Nah itu tuh sebenarnya pentingnya personal branding. Nah next, jadi nah di sini itu yang sebenarnya tadi yang aku sampaikan bahwa dulu itu aku bukan siapa-siapa, jadi kayak siswa SMK gitu ya, kayak yang lainnya fokusnya kerja gitu. Terus kayaknya aku fokus di lomba, akhirnya di mana lomba ini tuh orang-orang teman-teman angkatanku mengenal aku, oh dia pinter ya, dia ikut lomba ini dan seterusnya gitu ya. Karena sebenarnya di balik-balik itu kan belajar ya. Nah terus juga aku ikut organisasi, mulai tuh seuniv tuh mulai kenal aku, oh dia tuh yang pimpinan tuh di organisasi ini dan seterusnya gitu. Nah setelah itu juga aku akhirnya jadi Mapres ini, univ tuh pada tahu aku siapa gitu. Kemudian bahkan aku ikut Clash of Champions, dan juga akhirnya tuh aku ikut Mapresnya juga, oh ini nih Fahmi Nur Alim tuh kayak si ini gitu, kayak gini gitu personal branding beliau gitu. Jadi kayak sebetulnya dia tuh progresif gitu teman-teman. Jadi kayak bukan tentang personal branding kayak betul sebenarnya personal branding itu kan kita salah satunya ya kita tuh di media sosial gitu ya, betul kayak nge-upload apa-apa yang bermanfaat gitu. Tapi make sure bahwa apa yang kita bagikan itu tuh kalau bisa gitu ya sebaiknya ada juga di diri kita gitu. Jadi kayak maksudnya kalau misalnya pengen tentang tips untuk jadi produktif, maka make sure teman-teman udah produktif gitu. Jadi kayak kenapa aku bilang itu? Karena biasanya orang tuh bakal ngikutin kita apa yang kita lakuin, bukan apa yang kita omongin gitu. Kayak gitu ya. Jadi note-nya itu. Jadi kayak I mean like kenapa ini aku banyak apa yang namanya orang tuh kenal aku, terus kayak gimana itu ya aku akhir-akhir ini gitu ya banyak diundang sana sini kegiatan ini dan buat ngasih materi itu, karena ya mungkin ya kalau misalnya aku apa ya melihat itu bahwa mereka tuh mengamati aku dan oh ini ada pembelajaran di balik yang aku rasain gitu di selama kegiatan aku di kuliah gitu, dan itu tuh cukup bermanfaat gitu buat mereka, di mana aku akhirnya diajak atau diundang untuk membagikan ilmu itu gitu ke mereka gitu. So itu akhirnya yang mana awalnya tuh sebelumnya aku ikut banyak kegiatan tadi gitu. Jadi kayak apakah harus selalu media sosial? Jawabannya enggak. Teman-teman ikutin banyak kegiatan tadi yang sesuai goals. Setelah itu kalian merasa ada improvisasinya, akhirnya ketika kalian pengen lebih luas impact-nya, maka kalian bagiin ke sekitar gitu. Next. Nah, ini mungkin sedikit cerita aku di Bimapres ya. Kenapa Bimapres ini jadi apa ya katalis aku buat personal branding. Jadi teman-teman jujur dulu waktu di awal aku kuliah sebelum jadi Bimapres, itu aku tuh ya layaknya mahasiswa ya sebenarnya ikut ambis lomba-lomba aja gitu, tapi kayaknya like, aku nggak terpikirkan untuk jadi kreator, untuk jadi seorang mahasiswa berprestasi, apalagi jadi seorang case-nya COC dari ruang guru itu juga gitu. Waktu itu nggak kepikiran karena kayak oh ya udah aku cuma kayak maksimalin aja apa yang aku dapetin di kuliah gitu. Nah next. Nah, jadi di Bimapres ini sebenarnya ini tuh Bimapres ini yang jadi jalan aku untuk jadi case-nya COC gitu. Jadi dulu waktu aku terpilih jadi Mapres Univ, itu ada postingan aku di upload di Instagramnya Univku gitu. Orang mulai kenal aku. Nah, setelah beberapa waktu akhirnya ada yang hubungin aku, dan itulah yang dari ruang guru gitu waktu itu. Oke, waktu itu aku bilang sebenarnya awalnya aku nolak itu nggak bisa, dan akhirnya kok dia bisa tahu gitu. Terus saya bilang ketika aku bilang nolak, ya udah nanti dikasih tahu lagi infonya besok. Tahunya dia tuh pengen aku jadi jadi case-nya gitu ya, jadi delegasinya juga karena dia lihat CV aku. Sedangkan waktu itu aku nggak pernah ngasih CV siapapun gitu. Oh aku tuh mikir lagi, oh berarti mereka bisa tahu aku tuh dari personal branding aku bangun, entah itu di media sosial aku ataupun di LinkedIn aku atau ikutin kegiatan aku gitu, kayak gitu. Kenapa mereka bisa tahu itu tadi? Meskipun aku tuh nggak ngasih tahu, tapi mereka kok bisa tahu gitu. Akhirnya ya di end ya dia aku mengiyakan untuk ikut COC tadi gitu. Dan COC itu sebenarnya pada akhirnya itu kan jadi katalisator aku gitu. Katalisator aku tuh akhirnya aku bisa aku tuh punya goals waktu itu untuk jadi seorang kreator, tapi aku nggak tahu jalannya gimana gitu. Tapi ternyata ketika aku pilih Mapres, terus aku diundang COC ini, dan aku nggak tahu bahwa exposure itu akan membawa aku akhirnya jadi seorang kreator ini. Jadi kayak dituntut untuk harinya tuh, oke ya udah ini udah waktunya gitu, kayak gitu. Ya udah akhirnya aku mulailah sekarang jadi seorang kreator, dan akhirnya aku mulai coba untuk banyak bagikan apa yang aku dapat apa yang aku dapetin gitu ya, experience aku dapetin dan seterusnya gitu. So ini juga part dari Bimapres juga gitu. Dimana Bimapres ini setelah aku wakil Univ, aku lanjut ke wilayah. Nah di wilayah itu aku ketemu banyak orang-orang yang wah luar biasa banget gitu, dimana mereka tuh punya background yang unik dan sangat-sangat outstanding gitu ya. Nah ternyata selain di wilayah ini akhirnya aku terpilih gitu, itu menang terus pun keempat gitu ya. Nah di wilayah ke nasional ini sebenarnya aku tuh agak ragu kayak apakah aku bisa lolos atau enggak gitu, karena waktu itu biasanya cuma diambil 2 aja gitu, 2 per wilayah. Aku kebetulan wilayah Jawa Barat Banten, jadi kayak ya semua dari wilayah Jawa Barat dan Banten itu masuk gitu. Kayak jadi kayak dari univ-univ top juga masuk gitu, dan ITB dan seterusnya gitu. Nah
di satu momen aku merasa waktu itu ya aku kayaknya nggak bisa nih karena kayak aku keempat tapi yang masuk biasanya cuma kedua itu. Tapi ya again bahwa aku percaya bahwa apa yang aku punya itu sebenarnya unik gitu. Nah aku tuh selalu menonjolkan itu gitu. Entah itu aku membawa sebuah dari kegiatan aku. Jadi kayak kegiatan itu secara nggak langsung ya memang aku tuh kadang dalam kegiatan aku tuh aku liatin kayak buat apa itu, bukan buat kayak oh biar kelihatan produktif, bukan, tapi kayak lebih kayak oke ya ini aku akan ikutin kegiatan ini, nanti akan lihat impactnya kayak gimana gitu ya, dan orang tuh tahu gitu bahwa ini kegiatan itu ternyata bermanfaat gitu. Jadi kayak aku tuh ngelakuin hal tuh nggak apa ya berarti gak sia-sia dan nggak sembarangan juga gitu. Jadi kayak akhirnya ketika itu aku lakukan gitu ya, dan aku di wilayah, aku nggak tahu itu di wilayah kenapa bisa aku lolos nasional karena waktu itu jujur aku keempat. Jadi di ITB itu satu, waktu itu aku sambil aja ya, ITB satu, UPI, terus tuh IPB, terus aku dari Unpad gitu. Nah tapi yang lolos itu tiga, dimana yang ke satu ini nggak masuk. Itu kan suatu angka nih kan. Jadi kayak maksudnya kayak kok bisa ada pertimbangan itu. Nah aku tuh menganalisa bahwa personal branding ini salah satu faktornya juga itu. Kenapa waktu itu aku nge-compare aku sama yang ke satu nih. Personal branding aku lebih banyak waktu itu. Karena aku kayak bagian apa yang aku lakukan, impact yang aku kasih gitu ya. Akhirnya mereka tahu gitu, aku tuh siapa gitu. Kayak gitu. Jadi kayak pentingnya di sana. Nah, next juga bahwa tadi again aku tuh gak berhenti dari sana ya. Akhirnya aku mulai bagi ini kayak aku mulai cukup aktif konten waktu itu. Meskipun ya kayak kontennya kayak ya kayak tentang apa yang pencapaian aku dapetin, terus juga dan seterusnya gitu ya. Ternyata waktu itu gitu ya, itu tuh sebenarnya jadi penilaian juga gitu, kayak gitu. Dimana ya secara nggak langsung, oh dia ini sangat-sangat aktif di organisasi gitu. Dibuktiin dari ya aku ikut organisasi ini, kemudian aku juga sering rapat dan seterusnya gitu. Bukan buat pamer, tapi memang itu tuh buat personal branding kita bahwa ini loh diri aku tuh gitu. Orang tuh banyak kenal orang lain tuh, tapi kayak apa sih yang apa yang hal unik yang bisa orang lain tuh lihat dari kamu gitu ya. Nah itu tuh aku tuh bawa, oke aku meskipun orangnya aktif lomba, tapi aku balance di organisasi. Itu yang membuat orang tuh melihat aku gitu. Keunikan aku tuh di sana. Jadi kayak biasanya kan orang mapres tuh lomba-lomba tuh let's say ya, aku nggak maksudnya gimana, cuman kayak biasanya kita tuh rata-rata oh identiknya sama ikut lomba gitu, lomba. Tapi kalau organisasi juga aktif, tapi biasanya jarang jadi pimpinan atau dia tuh fokus banget di sana. Tapi aku tuh punya keunikan di sana gitu. That's why orang-orang tuh melihat aku di sana gitu. Jadi kayak orang yang dia tuh kami tuh kata teman-temanku tuh itu yang dia tuh balance gitu antara di organisasi, di lomba, dan juga kegiatan kuliah dia gitu. Nah itu tuh orang-orang nyebut itu tuh adalah personal branding yang aku tuh bentuk dari kegiatan aku sehari-hari gitu. Nah next sampai di nasional itu ya akhirnya juri itu melihat aku gitu kayak gitu. Pertama juri melihat aku, kedua teman-teman aku juga kenal aku bahwa oh iya dia ini dari semua ini dia tuh yang paling sering dia yang paling aktif nih di kegiatan organisasi gitu. Ketika aku teman-teman ketemu sama mereka gitu ya again ya di ketika aku ikut kegiatan tadi aku dapat networking mereka kenal aku gitu ya. Gimana some point gitu nanti next time kita bisa kolaborasi gitu kan. Ternyata emang banyak kolaborasi aku lakukan dari mana? Dari personal branding yang udah aku bentuk tadi gitu. Oh dia ini aktif organisasi nih, dia tuh sangat-sangat dia apa ya memberdayakan di organisasi dan dia punya impact di sana. Jadi kayak itulah sebenarnya menurut aku manfaatnya, dan yang paling penting manfaatnya adalah ketika aku ceritakan itu ke dewan juri gitu ya. Dari Instagramnya mereka juga tahu karena mereka lihat Instagramku gitu, mereka lihat apa yang aku lakukan, mereka lihat dari track record aku gitu ya. So akhirnya aku terpilih sebagai penginspirasi pemberdayaan tuh di situ teman-teman. Jadi kayak bukan kayak oh gelar itu bisa dibilang kayak oh ini nggak sembarangan gitu, karena kayak jarang apa namanya juri itu mempertimbangkan itu dengan sangat-sangat matang karena itu merepresentatifkan dari Puspresnas gitu. Jadi kayak berarti kan secara itu tuh gak sembarangan kan buat ngasih itu, dan mereka tuh bisa tahu aku tuh kenapa ya dari kegiatan yang aku lakuin, dari aku apa yang aku personal branding kan gitu, apa yang aku share gitu. Jadi kayak not aku tuh adalah ketika teman-teman ikutan kegiatan ataupun misalnya teman-teman lagi ngerjain sesuatu atau enggak teman-teman ada transformasi yang teman-teman sebelumnya awalnya kayak gini tapi sekarang improve jadi lebih baik gitu. Nah itu teman jangan takut buat share aja gitu. Kayak mungkin kayak oh, buat apa gitu biar kelihatan sombong, biar kelihatan pamer, itu enggak. Tapi kayak again itu tuh sebenarnya buat akhirnya orang-orang tuh bisa kenal kita gitu bahwa oh aku tuh improve di sini dan seterusnya gitu. Kayak gitu. Next. Nah sebenarnya behind the story Bima Press inilah sebenarnya yang mengantar aku tuh jadi banyak orang yang kenal aku gitu dari Bima Press ini. Kemudian akhirnya aku diangkat jadi delegasi di COC tadi gitu ya, dimana akhirnya itu tuh secara nggak langsung visibilitas aku lebih tinggi lagi, lebih luas lagi gitu. Nah itu udah personal brand aku akhirnya mulai terbentuk gitu. Oh ini yang paling aktif dan seterusnya gitu. Oh baik lanjut dulu. Ini selanjutnya. Oke. Nah itu diri aku. Mungkin kalau teman-teman lihat gitu ya, aku kayak ya tadi ada yang lihat udah beberapa tahun ngeliat aku kayak. Nah berarti kan secara nggak langsung gitu kayak oh dia nih dulu tuh dia, mahasiswa biasa lulusan SMK, oh sekarang udah jadi mahasiswa berprestasi gitu. Terus kayak oh dia ini dulunya ya mungkin kayak struggle kuliah, oh dia jadi seorang apa yang namanya itu former di suatu komunitas pemberdayaan gitu ya. Aku juga ingat banget teman-teman kalau misalnya satu founder ini Kasafir Alfarisi itu tuh salah satu orang model aku tau. Jadi kayak dia tuh salah satu orang model aku karena ya dia melihat bahwa
Pilmapres ini gitu ya, ajang ini dia tuh sebagai ajang untuk memberikan manfaat gitu. Makanya aku terinspirasi kayak oke, dia bisa memberikan manfaat dengan akhirnya mendirikan duta inspirasi ini gitu. Ya akhirnya teman-teman bisa berkoneksi dengan sekitar dan juga akhirnya bisa improve juga gitu. Nah aku tuh berpikir bagaimana ya aku bisa ngasih manfaat juga tapi versi aku gitu. Oh oke, berarti kan aku sangat powerful di leadership, so that's why not gitu. Akhirnya aku mulai belajar untuk lebih banyak di organisasi atau akhirnya di pemberdayaan gitu. So that's why inilah aku gitu ya yang akhirnya orang-orang lain kenal. Yang mana aku tuh mulai dari aku setting goals aku, kemudian aku komit dengan ke goals aku tadi, dengan ikutin kegiatan tadi, gitu ya. Akhirnya orang-orang tuh sekitar aku tuh kenal. Nah, kalau mau lebih luas lagi, jangan takut buat akhirnya di-upload gitu, jangan buat disampaikan di Instagram kita gitu. Jangan takut bahwa orang tuh bilang, oh kamu biar apa tuh, biar apa kegiatan gitu, biar kelihatan produktif atau gimana. Nah, itu jangan takut ya. Jadi kayak, emang pasti bakal ada yang kayak gitu, tapi itu tuh nggak akan mereka tuh nggak sesuai standar kita. Standar kita kan akhirnya ingin upgrade diri kita kan untuk lebih baik lagi. Nah, makanya ya udah nggak apa-apa, sampaikan aja gitu ya, share aja selama itu manfaat buat sekitar gitu. Oke, next. Nah, di sini sebenarnya apa sih yang akhirnya menjadi motivasi aku untuk akhirnya itu ikut kegiatan A, B, C sampai Z gitu, dan juga bahkan ya ambis lomba terus kayak bikin konten buat share itu ya sebenarnya aku tuh akhirnya untuk jadi manfaat gitu ya, dan mendunia juga gitu lewat potensi aku. Ya aku punya potensi, cara aku sendiri aku share untuk jadi manfaat dan maksimalkan aku yang aku punya gitu. Jadi maksudnya kayak aku pengen manfaat tapi aku tuh malah ikut-ikutan tuh sebenarnya kurang baik gitu. Ya udah, kita jadikan diri kita manfaat buat orang lain tapi dengan cara kita gitu. Cara kita pasti beda-beda. Nah, itu sebenarnya perlu dicari adalah bagaimana kita menemukan diri kita ini gitu. Nah, teman-teman ikut kegiatan itu sebenarnya secara nggak langsung menemukan potensi teman-teman gitu. So, aku harap teman-teman nanti bisa lebih gali lagi lebih dalam tentang potensi diri, improve lagi, dan juga teman-teman perbanyak networking karena itu sangat-sangat penting juga gitu. Last but not least, sebenarnya aku pengen mention tentang goals tadi karena sebenarnya inilah yang membersamai aku gitu ya, yang alhamdulillah gitu ya mengantarkan aku juga gitu, dimana di awal aku yang ya bukan siapa-siapa gitu, orang nggak kenal gitu, kayak sekarang udah di titik ini aja gitu, dan dimana aku tuh akhirnya sadar bahwa hidup itu sekali gitu. Ketika hidup ini sekali, aku pengen bahwa hidup ini tuh jadi benar-benar gila gitu ya, benar-benar ya nggak biasa-biasa aja gitu ya, jangan biasa-biasa aja gitu kalau misalnya hidup sekali itu gitu. Dan aku pengen bahwa karena misalnya aku punya mimpi, aku pengen mimpi itu setinggi-tingginya, karena mimpi ini gratis maka jangan ambil yang paling murah gitu, ambillah yang paling tinggi gitu nilainya gitu. So itu sebenarnya yang akhirnya aku pegang sampai sekarang, buat kedepannya juga aku ikut banyak kegiatan pun aku berlandasan itu juga gitu, untuk jadi manfaat dan untuk mimpi itu aku nggak pernah ngebatasin gitu. Yang akhirnya itu impactnya juga ke personal branding aku juga. Begitu teman-teman. So next, ini yang akhirnya yang pencapaian aku lakukan, yang aku dapatkan sama aku kuliah sampai sekarang. Apakah aku akan berhenti di sini? No, itu akan terus aku berlanjut. Aku kan terus berasa bahwa aku harus perlu belajar, perlu improvisasi diri. Makanya secara nggak langsung, apa ya namanya tuh, soft skill yang aku sangat-sangat senang itu adalah pembelajar. Itu sangat aku senang. Maksudnya kayak, I mean like, ya udah nggak apa-apa, aku belum punya pencapaian apa-apa, tapi modal dasar aku tuh adalah aku pengen belajar. Aku pengen belajar dari siapapun, dimanapun dan kapanpun, dan aku tuh pengen belajar jangka panjang gitu. Nah, itu tuh yang sebenarnya modal dasar banget aku sangat-sangat syukuri. Yang mana itu tuh aku asah terus sampai sekarang pencapaian satu persatu tuh bisa aku dapatin gitu. Nah, itu aja sebenarnya tentang based on my story gitu ya. Akhirnya perjalanan aku dari kuliah yang jadi maba gitu ya, yang sekarang di titik ini, hingga akhirnya orang ya bisa kenal aku juga. Tetapi ya aku pengen bahwa teman-teman kita banyak diskusi aja. So aku akan open diskusi nanti aku serahin aja ke moderator gitu. Jadi kayak feel free banget buat diskusi aja. Thank you teman-teman. Aku serahin ke moderator. Oke, thank you Kak Fahmi atas materi yang sangat-sangat luar biasa teman-teman semuanya. Jadi merupakan kesempatan yang luar biasa nih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan sedikit ya cerita dari Kak Fahmi kita yang sangat-sangat luar biasa. Jadi mungkin teman-teman udah mempersiapkan, atau yang dari kemarin yang bilang ke aku, Ambu, aku udah melihat IG-nya Kak Fahmi yang sangat luar biasa perjalanannya dan lain sebagainya. Dan kita secara langsung juga bisa mendengarkan nih tadi cerita Kak Fahmi. Jadi mungkin teman-teman semuanya kita bakal masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi nih. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand dan juga on mic. Oke. Untuk mungkin boleh low hand dulu Kak Syafira, nanti aku bakal sampai hitungan ketiga mungkin boleh teman-teman boleh raise hand. Oke? Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Wah, keren banget nih. Oke, Kak Fahmi, aku yang pilih atau Kak Fahmi nih yang mau pilih? Boleh dari kakak moderator aja nih. Oke, aku bakal pilih di layar aku itu ada Kak Aulia. Mungkin boleh nih Kak Aulia untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Ambu. Mohon maaf Ambu, sebelumnya saya belum bisa on cam Ambu, soalnya lagi gak enak badan. Tapi dari awal saya ini melihat dan mendengarkan secara serius narasumber kita yang hebat sekali malam ini, Kak Fahmi. Terima kasih banyak Kak Fahmi, ilmunya dan pengalamannya sangat amat menginspirasi untuk saya. Saya ingin bertanya, namun sebelumnya dengan banyaknya prestasi Kak Fahmi, kemudian
pekerjaan, kemudian kegiatan juga, dan beberapa kali mengikuti lomba. Pastinya kadang kita mengikuti beberapa kegiatan itu pasti ada titik lelah dan titik capek ya, Kak Fahmi, seperti itu. Pastinya semua kita merasakan. Saya ingin minta tips and triknya dong, Kak Fahmi, kapan misalnya kita sudah mulai merasakan capek dan lelah itu, bagaimana bagaimana Kak Fahmi mengatasi hal itu untuk terus berkomitmen untuk untuk terus berkomitmen, dan kita bilang apa yang kita mulai itu harus kita selesaikan, Kak Fahmi, seperti itu. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Kak Aulia atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi keren banget nih Kak Fahmi, pertanyaan dari Kak Aulia. Mungkin nih kita dalam berproses, apalagi nih sebagai Kak Fahmi kan aktif organisasi dan juga prestasinya juga luar biasa sekali, pasti pernah banget berada di titik terendahnya. Lalu gimana sih cara mengatasinya nih Kak Fahmi? Mungkin boleh Kak Fahmi untuk menjawab ya. Oke, makasih banyak Kak Aulia buat pertanyaannya, luar biasa banget. Dan aku juga sangat apresiasi nih, meskipun lagi kurang fit ya, tapi tetap mendengarin itu kayak, wah keren banget sih, aku sangat apresiasi itu. So, aku izin jawab juga ya untuk akhirnya, based on story gitu ya, bagaimana ya ketika dalam banyak yang kegiatan aku lakukan gitu ya, ya pasti kalau misalnya ditanya kayak, apakah aku pernah lelah? Lelah itu pasti ada gitu. Dan juga, ya karena aku tuh sama gitu, kayak teman-teman, aku juga manusiawi gitu. Jadi kayak manusia kayak layaknya pada umumnya gitu, yang merasakan lelah, capek, burnout, stres, itu pasti gitu. Bukan berarti kayak, oh nggak ada, aku kebal itu ini enggak, itu aku pasti ada. Cuman pembedanya adalah bahwa aku pertama ya, aku tahu diri aku. Jadi kayak ibaratnya ya, diri aku tuh maksudnya kayak, oh ini maksudnya kayak gimana gitu. Nah diri aku tuh maksudnya jadi kayak aku tuh bisa ngekspresiin, aku tuh biasa seneng kalau lagi apa, sedih tuh kalau lagi apa, marah tuh kalau lagi apa, dan seterusnya. Itu harus tahu. Karena misalnya itu tuh bakal ngaruh juga ke cara kita buat akhirnya, ya misalnya burnout gitu, let's say burnout tuh artinya capek mental. Oh, aku capek mental berarti kan aku lelah gitu kan. Hal yang dilakukan adalah jangan dilanjut dulu. Jadi kayak ibaratnya mesin panas ya. Kalau mesin panas itu jangan dilanjutin gitu kan. Nanti hanya kalau dilanjutkan nanti dia mesinnya rusak. Gitu kan. So itu pun diri kita. Kalau misalnya kita lagi burnout capek, istirahat. Biarin dia dingin. Nah pertanyaannya gimana biar balik lagi. Nah itu tuh sebetulnya ada tentang ke diri kita. Kenapa aku makanya tadi nge-highlight tahu diri kita. Karena tadi aku bilang, aku tuh pas lagi apa sih kalau aku seneng. Nah itu kira-kira udah tahu belum? Kan udah menggali itu belum? Aku gimana sih kalau misalnya lagi marah, terus kayak cara aku buat biar gak marah tuh kayak gimana gitu? Misalnya kayak, oh aku misalnya aku semangat belajar kalau ada makanan, misalnya yang pertama. Terus kayak, oh aku tuh happy kalau misalnya ya aku tuh ya jalan-jalan gitu kalau misalnya lagi libur gitu dan seterusnya gitu, atau nggak belajar gitu. Oh aku ngerasa kalau misalnya aku nggak belajar tuh kayak ada yang hilang gitu. Nah itu tuh aku mengenal diri aku itu buat apa? Biar aja tahu strateginya gitu. Jadi kayak ketika aku lagi burnout itu, yang mana itu tuh nggak bisa dihindarin ya teman-teman. Tapi tentuin gimana cara kita untuk akhirnya tuh solve itu gitu. Kayak bagaimana kita tuh untuk langsung bangkit lagi. Itu yang kita pelajarin ya. Jadi jangan berpikir untuk kalau bisa jangan sampai bikin burnout, enggak, tapi kayak kalau bisa ketika kita burnout tuh kita tahu cara cepetnya. Pertama kenal diri kita dulu ya, tadi kayak oke, lebihnya apa, kurangnya apa, ekspresi kita ketika lagi sedih gimana, bagaimana kita tuh biar bisa balik lagi ke misalnya kayak lagi capek gitu, jadi balik itu gimana gitu. Itu tuh teman-teman perlu kenal lebih dalam. Kedua adalah tentang ya me time. Ini ada satu hal yang penting gitu. Me time ini sebetulnya adalah cara yang sebenarnya paling umumnya yang digunakan untuk kita tuh akhirnya untuk rehat diri kita. Tapi kalau dari aku sendiri gitu ya, aku tuh me time itu adalah dengan akhirnya membuat terstruktur di mana aku pasti mengapresiasi diri aku sendiri. Aku self talk biasanya ketika aku capek. Kayak, makasih banyak Fahmi kalau dari titik ini, karena belum tentu orang bisa lakuin sampai sekarang. Aku sangat apresiasi dan banyak kegiatan tuh. Itu benar self talk tuh penting banget. Karena aku tuh orang yang ya, maksudnya kayak orang lain mungkin misalnya kadang kalau misalnya orang lain nggak mengapresiasi diri kita, at least kita yang mengapresiasi diri kita gitu. Nah aku tuh mengapresiasi diri sendiri. Makasih banyak. Nah sekarang waktunya istirahat, mungkin udah capek ya kalau rasanya. Nah aku tuh bilang, sekarang istirahat. Kira-kira aku butuh istirahat berapa lama? Aku tuh tanya jujur gitu. Kayak oke, kayak benar-benar kayak aku tuh selesai ngomong sama diri aku sendiri. Aku mau istirahat berapa lama ya? Mungkin 3 hari cukup gak ya? Kayak gitu. Kayaknya terlalu lama. Oh ya udah 2 hari aja kalau gitu. Ya udah boleh gitu. Tapi 2 hari itu tolong. Lu udah benar fokus istirahat gitu. Jadi yang lain lewat. Skip. Bukan skip, kayak bilang izin bahwa aku lagi belum bisa ini dan seterusnya gitu. Aku benar lakuin. Nah habis itu 2 hari itu benar full pakai hal yang tadi, hal buat kita senang, hal yang buat kita enjoy tadi. Aku waktu itu bahkan ya salah satunya juga waktu itu dulu di titik terendah aku, bahkan aku sebenarnya ditonton itu sama anak psikolog gitu ya. Dia nyuruhnya kayak gitu juga, berhenti, apresiasi diri sendiri, tanyain apa yang buat kamu senang itu apa. Nah di selama waktu kamu istirahat itu lakuin itu, yang lain lewat dulu gitu. Kayak gitu. Terus nanti abis itu gimana, nanti kan keteteran, misalkan saya kayak contoh seri kasusnya kayak aku banyak kegiatan terus ditinggalin itu makin padat kan, makin padat. Nah aku kalau aku itu udah demikian, udah istirahat 2 hari tadi, fokus satu. Jadi misalnya ada 3 kegiatan, itu tuh udah lainnya udah mepet lah gitu ya. Nah aku tuh fokus satu, gak apa-apa yang lain keteteran, yang penting beres.
gitu. Jadi kayak misalnya 3 kegiatan nih, deadline-nya udah deket sama aku beresin satu, terus ternyata dua-duanya jadi telat ini, nggak apa-apa. Yang penting beres satu, tuntas. Daripada aku bikinin semuanya akhirnya tambah burnout lagi gitu. Itu yang aku lakuin. Jadi kayak kalau tapi itu secara generalnya ya. Lebih spesifiknya adalah teman-teman tahu ketika teman-teman tahu diri sendiri. Gitu. Semoga kejawab ya. Oke. Siap. Oke, Kak Fahmi, makasih banget di atas jawabannya yang sangat luar biasa. Jadi seperti itu Kak Aulia, mungkin Kak Aulia butuh waktu gitu kan untuk mempertanyakan kenapa butuh waktu berapa lama untuk istirahat, butuh kesenangan apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Gimana Kak Aulia? Ada lagi yang ingin ditanyakan gak nih? Terima kasih banget Ambu, terima kasih Kak Fahmi sudah menjawab. Saya sedikit meneteskan air mata ya Ambu mendengar jawabannya karena kena banget Ambu. Karena kadang kita work and life itu jadi nggak balance banget Ambu. Jadi kadang merasa, aduh saya kok jahat banget ya sama diri sendiri, terlalu memaksakan hingga lupa hak-hak tubuh itu ada ya. Terima kasih banyak Kak Fahmi, trik and tipsnya. Sukses selalu Kak Fahmi. Sama-sama, semangat juga ya. Oke, terima kasih Kak Aulia. Wah, saya juga jadi sedih nih, nggak ada tisu lagi ya di sekitar saya di sini. Oke, mungkin boleh nih teman-teman semuanya turunin dulu ya, tangannya nanti pegel. Oke, nanti aku bakal hitung ke sampai 3, baru teman-teman boleh raise hand. Kak Junaidi, oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Wah, oke, di aku ada Kak Fiona nih, udah kesenangan banget. Mungkin boleh Kak Fiona untuk menyampaikan pertanyaannya. Oh my God, terima kasih ya, Bu. Ini sebelumnya suaranya udah terdengar nggak ya, Bu? Terdengar. Oke, ya Allah, makasih banyak, Kak Fahmi. Kak Fahmi, Masya Allah, hebat banget. Aku sangat-sangat inspirasi banget nih sama Kak Fahmi. Kak Fahmi, sebenarnya aku mau nanya. Kan Halo. tadi Kakak kan ngebawain materi terkait dengan Pilmapres ya. Nah, jadi dulu tuh aku juga sempat ikut lomba Pilmapres di tahun 2023. Sebenarnya aku tuh lebih penasaran, apa sih yang Kakak Fahmi tuh bawa judulnya gitu. Terus gimana sih Kakak bisa dapat judul itu dan proses-prosesnya gitu loh Kak, sama apa sih tantangan Kakak bisa sampai ke nasional gitu. Aku tuh penasaran karena waktu tahun 2023 kemarin, aku tuh sempat lolos kan ke nasional, cuman nggak sampai finalisnya itu. Jadi masih penasaran sebenarnya gimana sih gitu proses Kakak gitu Kak. Makasih. Oke, luar biasa banget. Ini aku langsung jawab aja ya. Boleh Kak Fahmi, boleh langsung dijawab saja. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaan udah teknis, tapi udah secara nggak langsung udah lebih deep lagi, deep dive banget di talk gitu ya. Oke, aku izin jawab ya sebenarnya kalau misalnya terkait Pilmapres ini gitu. Pertama, untuk topik itu adalah relevant sama jurusan aku. Kenapa? Karena again, kalau misalnya ini tentang Pilmapres ya teman-teman buat mahasiswa gitu ya. Jadi Pilmapres ini disclaimer dulu, Pilmapres itu ajang mahasiswa berprestasi gitu. Ibaratnya kalau misalnya analoginya kayak puncaknya dari semua lomba. Gitu, let's say kayak gitu kurang lebih. Nah, waktu itu topik apa yang aku bawa sebenarnya relate sama jurusan aku di kimia. Jadi kenapa aku bilang kenapa harus kimia? Kenapa enggak kayak kamu buat sebuah platform gitu? Nah, kenapa alasannya aku nggak bikin platform itu sebagai topik aku buat di kayak ibaratnya kayak KTI-nya mungkin ya sebenarnya. Karena nanti di pertanyaan Jawa Jur tuh berat banget gitu. Ini pembeda antara KTI sama yang lain, Pilmapres. Beneran berat. Aku waktu di nasional itu ada 6 juri. 6 juri itu ternyata spesialis semua di bidangnya. Ada yang energi, ada yang keuangan, hukum. Wah gila aku di situ kayak seandainya aku nggak bener di jurusan aku itu udah dihabis gitu. Kayak aku juga kaget ketika ternyata ada juri yang tahu topik aku kayak oh ini juga ibu penelitian di sini wah kata langsung kaget aku di situ. Cuman kayak topik itu memang kalau bisa sejurusan sama jurusan biar ya kita tuh benar menguasai di situ dan itu penilaian juga. Kedua tentang tahapannya sebenarnya kalau misalnya kayak oh itu pasti ada gagasan ada prestasi capaian gitu ya dan juga ada bahasa Inggris itu kayak itu sebenarnya improvisasi dan itu memang ada di pedoman. Cuman kalau dari aku sendiri waktu itu jujur ya aku akan ada sedikit keunikan di sini aku. Pertama Inggris aku paling jelek jujur aku itu di univku aku malu karena maksudnya mereka tuh pada bagus aku doang yang kayak gitu lah. Tapi again karena aku percaya bahwa ya udah aku salah aku belajar nggak apa-apa nggak yang penting ternyata dari belajar itu sebenarnya yang paling dinilai itu adalah karakter. Nah ini nih yang uniknya jadi kayak waktu itu sempat ditanya dari univku kenapa kamu pengen jadi Pilmapres kamu mau jadi Mapres aku bilang orang tua aku tuh gak ada yang sarjana aku kuliah sekarang anak kedua tapi aku tuh anak pertama yang sarjana. Oke, aku sekarang dapat privilege kuliah apa yang bisa aku kasih buat keluarga aku, apa yang bisa kasih buat univ aku. Itulah yang aku bilang bahwa aku pengen ini tuh jadi sebuah hadiah buat orang tua aku juga pengen bahwa ini aku jadi sebuah kontribusi aku buat univ aku. Secara langsung dipilih di situ. Karena aku menyampaikan niat aku secara tulus gitu. Dan ya karakter aku gitu ya, dari setiap aku lomba gitu ya. Apapun yang aku lakukan itu lomba, gitu. Oh iya dapat menang, terus kayak kegiatan seterusnya. Itu tuh aku implementasiin keseharian aku. Jadi kayak, oke, aku dapat pencapaian, tapi Pilmapres itu lebih ke bagaimana pencapaian itu jadi keseharian. Jadi kayak, oh aku seneng nih akhirnya kalau misalnya aku ikut lomba kan aku bisa presentasi lebih baik gitu ya. Nah presentasi dijadiin keseharian aku kayak oke aku ngobrol sama orang tuh lebih enak gitu terus kayak aku di organisasi juga mimpin itu akhirnya tuh kelihatan gitu. Oh bahkan aku itu ada di wilayah gitu ya salah satu wilayah pas mau awal nasional waktu itu sempat kayak udahlah aku agak sedikitnya
pesimis karena waktu itu aku keempat, karena waktu itu banyak banget kegiatan. Tapi again, bahwa aku cukup tonjolin diri aku, ya udah maksimalin aja. Personal branding aku udah lakukan, aku maksimalin. Sisanya tinggal doa aja. Nah, yang paling aku lakukan adalah step-stepnya itu aku bisa berdoa, minta doa ke teman aku, minta tolong ke netizen, minta doa ke orang tua. Itu semuanya aku minta doa ya, minta doanya teman, minta doanya biar lancarin, amin amin gitu. Benar-benar di tiap lomba. Dan itu keajaiban tuh sering ada. Salah satunya tadi yang awal nasional tiba-tiba lolos, di mana jujur Univku tuh terakhir lolos 2019, 5 tahun yang lalu. Dan aku tuh sekarang lolos lagi. Dan aku tuh nggak expect kayak, Bu, di Univ dulu ya, aku bilang pas presentasi, waktu itu ada pembinaan terakhir. Aku sempat nangis di depan dosen-dosen, aku bilang, Bu, maaf ya Bu, kalau misalnya saya nggak bisa ngasih yang terbaik, tapi saya bakal usahain dulu, gitu. Terlepas nanti hasilnya gimana, mungkin mereka tuh expect bahwa pengen ngasih terbaik, tapi aku tuh belum, gitu. Kayak Inggris aku masih jelek, tapi dia apa? Di final, beda banget. Itu aku kayak definisi kayak aku tuh beneran, wah, ini kayak bukan aku, gitu. Bahasa Inggris aku lancar banget, presentasi aku lancar banget, dan semuanya tuh lancar, gitu. Itu aku nggak tahu kenapa. Jadi kayak again power of doa, terus kayak udah aku percaya diri sama diri aku sendiri, dan aku munculin apa yang udah di diri aku. Udah, gitu aja. Aku boleh ngejawab ya. Oke, makasih Kak Fahmi atas luar biasa sekali ya jawabannya. Gimana nih Kak Fiona? Apakah sudah terjawab atau ada lagi yang mau ditanyakan nih? Sudah sangat-sangat terjawab, Ambu. Aku senang banget sih bisa sharing session juga terkait dengan Filmapres ini, karena kan memang di Duta Inspirasi tuh rata-rata masih kuliah ya, Kak Fahmi. Nah, sementara aku alhamdulillah sekarang udah graduation dan udah tamat. Thank you Kak Fahmi atas jawaban-jawabannya. Sama. Oke, terima kasih Kak Fiona. Mungkin buat teman-teman bisa jadi referensi atau cara nih biar bisa jadi mahasiswa berprestasi juga sama seperti Kak Fahmi. Dari tadi tuh aku jaga-jaga banget ngelihat, memantau sahabat duta apakah ada lagi yang nangis atau lain sebagainya ya. Nah, oke. Mungkin teman-teman boleh turunkan dulu tangannya, nanti pegel ya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Jadi jangan bersedih ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, dari tadi cewek nih, takutnya nanti yang cowok bilang, kok cewek terus sih, cowoknya kenapa nggak ada gitu ya kan. Jadi kita ambil deh cowoknya satu. Di sini di aku ada Kak Mail dari Jawa Barat. Oke, silakan Kak Mail. Oke, terima kasih Ambu atas kesempatannya. Sebelumnya salam kenal, aku Mail. Aku juga dari Jawa Barat. Kumaha Wih. damang Kak? Alhamdulillah daman. Kumaha Ari Anjen Kang Mail. Aman, alhamdulillah. Mantap. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih atau nuhun pisan Kang di presentasinya. Sangat insightful buat saya, tentunya buat saya yang sebagai maba, jadi saya tahu ke depannya harus mengambil langkah apa untuk bisa seperti Kak Fahmi. Nah, sini pertanyaan aku mau kasih tau background aku dulu. Jadi background aku kan di SMK nih. Nah, jadi untuk menuju masuk berprestasi itu aku kurang persiapan karena background SMK tuh kan dituntutnya untuk kerja. Nah, jadi pertanyaanku, gimana sih cara kita bisa survive di bidang yang emang sebelumnya kita belum kompeten, dan juga bagaimana cara kita bisa terus continue dan juga konsisten di bidang yang emang kita sebelumnya belum paham tentang hal tersebut. Seperti itu sih Kak Fahmi. Oke, sami-sami. Aku izin jawab ya. So, ini kayaknya main itu secara nggak langsung kayak aku waktu sebelumnya loh, fun fact-nya. Karena kayak aku waktu itu di Kudota, itu pas maba. Dan aku di SMK juga. Jadi kayak, wah, siapa tahu ya penerus gitu ya, the next gitu ya. Amin gitu ya. So, aku izin jawab juga untuk terkait kayak, bagaimana ya ketika, ini juga sebenarnya berlaku buat yang lainnya juga gitu, kayak bagaimana kita tuh mempelajarin sesuatu yang nggak kita ini gitu ya, yang nggak kita belumnya nggak kuasain atau nggak kita sukain gitu ya, dan ini bagaimana bisa konsisten. Sebetulnya ini aku bakal ada meliput dari beberapa buku ya, terutama ada tentang akhirnya kalau misalnya tentang bagaimana kita bisa menyukai apa yang kita lakukan itu. Mungkin kayak sebelumnya kayak aku tuh nggak pernah nih ikut ini, terus kayak setelah ikut kuliah gitu jurusannya beda gitu kayak ini sesuatu yang beda gitu. Nah, sebenarnya aku pengen terapkan pertama dari mindsetnya dulu, mindset bahwa kita tuh nggak harus, jangan berfokus kayak belajar, oke aku cuma belajar satu bidang aja. Nah, jadi kayak apakah kayak misalnya nih, apakah sekarang aku jurusan kimia, aku belajar kimia aja? Jawabannya enggak. Aku belajar bidang-bidang lain. Aku sekarang tuh udah merambah ke bidang manajemen. Aku udah merambah juga ke bidang-bidang jurusan lain, kayak misalnya di jurnalistik, dan juga aku nulis juga. Sekarang dimana aku tuh mau nulis buku juga gitu. Jadi kayak apakah harus satu bidang? Jawabannya enggak. Jadi kayak intinya tuh mindsetnya apa? Berarti ya udah, apapun yang sekiranya kita bisa improve buat kedepannya, itu ya belajar aja gitu. Kayak gitu. Jadi kayak terapkan mindset kita bahwa belajar tuh nggak harus ya satu bidang gitu. Ya kita coba semua kegiatan yang pada akhirnya tuh kedepannya kita nggak tahu bahwa itu akan nge-improve kita kedepannya gitu. Kayak gitu. Kedua adalah tentang bagaimana kita bisa konsisten itu. Nah, konsisten ini adalah pertama tentang goals. Oke, aku udah tahu bahwa misalnya kita harus tetap belajar gitu. Pembelajar kayak gitu ya. Lifelong learning gitu ya. Kayak gitu. Nah, kedua itu tentang goalsnya, karena ini akan jadi ibaratnya nge-boost kita gitu. Goals. Oke, fine, aku punya goal. Nah, tapi goalsnya itu harus spesifik. Ada mungkin teman-teman tahu punya framework kayak SMART method gitu ya. Itu tuh ibaratnya ya, kalau aku analogi itu goals yang detail itu layaknya GPS. Semakin detail tempatnya, nomornya,
alamatnya, kompleknya, itu makin sampai teman-teman di titik yang pengen teman-teman mau. Beda kalau misalnya teman-teman setting goals, cuman kayak nentuin kotanya aja atau kecamatannya aja, itu nggak akan sampai ke titik yang teman-teman mau, karena ya luas kan. Nah, jadi artinya semakin spesifik goals kalian, itu semakin mudah nyampainya gitu. Nah, di balik ini buat mencapai itu, find your biggest why. Kenapa? Kenapa nggak yang lain? Kenapa harus kamu yang dapetin itu? Cari itu. Sesuatu yang buat kamu tuh bergetar gitu. Biasanya ya kalau aku ya, mencari alasan itu sesuatu yang buat kita bergetar. Kayak kalau aku, dulu waktu ikut Pemapres itu tadi ya, sebagai hadiah buat orang tua aku yang aku persembahin. Pas ke ke nasional, aku bilang, sebagai langkah awal buat aku bisa kasih manfaat buat lebih banyak orang dengan potensi aku. Jadi kayak, aku dengar tuh kayak, oke, aku nggak boleh main-main ini sesuatu yang besar gitu. Amanah besar yang pasti aku dapetin. Gitu. Jadi kayak, dari biggest why itu jadi motivasi. Nah, sekarang secara teknisnya, gimana biar bisa konsisten? Ini aku analoginya sebagai aku ambil dari buku Atomic Habits sih sebenarnya. Ini teman-teman pasti populer banget tentang akhirnya bagaimana kita membuat sebuah kebiasaan tuh dengan membuat kebiasaan baik itu jadi mudah atau enggak buat kebiasaan buruk itu jadi susah. Itu kan ya. Itu intinya itu. Nah, cuman apa yang pengen aku highlight di sini adalah tentang bagaimana kebiasaan baik ini jadi mudah. Nah, ini analoginya tentang tadi yang kegiatan yang dilakukan kayak biar biasa senang gimana. Nah, buat itu jadi sebuah yang seru gitu. Kayak aku macam-macam sih metodenya. Kayak misalnya, aku pengen bahwa aku kegiatan ini tuh, misalnya aku contoh ya, aku dari pengalaman aku tuh anak kimia, aku tuh saintek banget di set itu. Tapi aku tuh pengen belajar bisnis. Gimana aku bisa dapat bisnis? Kayaknya aku lebih prefer ikut lomba aja kali ya. Kalau misalnya lomba nggak suka, ya udah deh aku coba. Kayak ada yang dia tuh bentuknya startup gitu-gitu. Akhirnya aku ikut. Secara nggak langsung aku belajar. Jadi kayak apakah harus sesuai jurusan baca buku? Enggak juga. Ya udah ikut lomba, kamu belajar sama teman-teman mereka yang expert, kita belajar. Nah, itu belajar tuh. Yang dimana lebih fun. Atau kalau misalnya contoh lain kayak aku pengen belajar, berarti aku dengan cara metode yang lebih unik misalnya. Kayak ya aku nggak langsung cuma baca buku doang, aku metode diskusi, aku datang-datang kegiatan webinar dan seterusnya. Jadi kayak semakin variatif dan semakin seru gitu ya. Jadi itu saya langsung termotivasi. Aku juga dulu di SMK tuh dulu nggak suka kimia. Kenapa aku bisa suka kimia? Karena aku paksain ikut lomba. Aku paksain, karena menang, keterusan. Jadinya suka kimia. Dulunya nggak suka gitu. Jadi kayak cari yang sesuatu itu tuh yang ketika kamu adaptasi ke yang mudah tuh kayak kamu senang lakuin itu. Ntar pelan-pelan juga bakal jadi jadi kebiasaan gitu. Kayak gitu. Dan itu sebenarnya secara teknisnya. Mungkin aku semoga ini jawab ya buat yang pertanyaan tadi. Aku mau jawab dikit ada tadi pertanyaan yang buat terkait jalur langit. Pertama aku doa dari orang tua, doa dari teman-teman itu jangan pernah takut buat minta. Kedua apa ya namanya? Ini sih ini sering aku lakuin juga tentang sedekah. Aku sedikit cerita di aku salah satu event internasional di mana waktu itu aku gak tahu tentang aku dapat dana dari mana gitu ya. Aku waktu itu mikir kayak aduh ini aku dapat tuh tiket gitu buat ke luar negeri gitu, event itu di bulan Maret ke luar negeri ke Singapura Malaysia. Cuman aku tuh bingung kayak ini duitnya dari mana gitu kayak gitu. Sebenarnya aku waktu itu dapat sih, cuman kayak itu tuh sangat pas banget. Tapi waktu itu ada orang yang dia tuh lagi butuh banget. Aku nggak maksud buat ria atau gimana ya, cuman kayak sebagai pelajaran aja nih. Dia tuh butuh di atas 1 juta. Ya sekitar mungkin kalau buat mahasiswa itu banyak ya gitu. Cuma itu kayak, aduh gimana nih, aku lagi butuh nih buat event bentar lagi gitu kan. Akhirnya aku kasih. Dan ternyata setelah beberapa hari ada yang ngubungin aku, dia ngasih lebih dari aku berkali-kali lipat. Ternyata dia ke cover semua. Itu aku nggak tahu, gak expect again di situ. Dan itu tuh aku terapin juga di setiap lomba aku. Di aku lomba tuh aku bisa menang dan lancar tuh. Itu semua di situ sedekah itu pasti ada. Selain doa. Semoga jawab. Masya Allah, terima kasih Kang Fahmi. Semoga kedepannya Mail sendiri bisa jadi penerus jadi mahasiswa berprestasi. Amin. Ditunggu nih. Yang terbaik aja. Keren banget ya pertanyaan dari Kak Mail. Kebetulan aku juga dari SMK. Jadi SMK. Jadi keren banget, luar biasa banget. Dan semoga emang bisa ngalir ya prestasinya untuk kedepannya. Nah, Kak Fahmi tadi kan udah ada 3 pertanyaan. Atau Kak Fahmi pengen nggak sih ada penanya spesial gitu loh? Karena kebetulan teman-teman kita masih semangat banget nih. Nambah 1 boleh. mungkin. Kalau misalnya mau nanya, boleh. Oke, Aku mungkin boleh. senang kita diskusi. Oke, mungkin boleh teman-teman turunin dulu tangannya ya. Kita bakal ada pertanyaan spesial nih karena Kak Fahmi juga bersedia. Jadi aku bakal hitung sampai 3, baru teman-teman mulai raise hand. 1, 2, 3. Oke, di aku nih Kak Fahmi dari tadi dia selalu raise hand dan juga selalu berada di posisi pertama ini. Itu ada Kak Safiera. Kayaknya dari kelas champion juga tuh ya. Oke, mungkin boleh nih Kak Safiera. Udah pulang dari Korea ya kayaknya. Baik, sebelumnya terima kasih Ambu. Dan sedikit cerita, sebelumnya aku sangat senang banget ada Kak Fahmi pada malam hari ini. Karena sebenarnya sejujurnya dari awal itu, sebelum COC ada nih, aku tuh sempat mengikuti University World dari Korea, dan senang banget ada COC di Indonesia. Jadi dengan adanya Kak Fahmi di sini pada malam hari ini, aku bersyukur banget. Apalagi sebagai duta juga ya Kak Fahmi dulunya. Jadi kayak, wow, keren banget Kak Fahmi. Oke Kak Fahmi, sebelumnya
Terima kasih udah atas materinya pada malam hari ini, karena jujur dari saya baru pertama kali nih mendengar bahwa personal branding itu tidak hanya melalui media sosial dari Kak Fahmi tadi, namun juga bisa dari hal kecil yang kita lakukan dan di-share ke lingkungan sekitar, yang mana juga termasuk sebagai personal branding. Nah, hal ini tuh juga mengingatkan saya pada Kak Safira, founder Duta Inspirasi Indonesia, pernah membicarakan bahwa goals kita itu tidak boleh egois. Nah, dengan ini relevansi banget dengan apa yang dikatakan oleh Kak Fahmi, bahwa personal branding kita tuh juga bisa dari apa hal kecil itu dan kita share ke lingkungan sekitar. Nah, ini deh pertanyaannya untuk Kak Fahmi, bagaimana cara mengevaluasi efektivitas brand diri yang telah kita bangun, Kak? Apakah personal branding tersebut sudah efektif dan bagus untuk kedepannya? Itu bagaimana dari Kak Fahmi sendiri? Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa banget pertanyaannya. So, ini pertanyaan yang krusial juga gitu ya. Untuk hanya itu kita sama perhatiin bagaimana kita tuh bisa evaluasi apa yang udah kita lakukan. Agar apa? Agar ya kita tuh benar-benar kayak, ya aku improve sekarang gitu. Bahwa jangan sampai bahwa kita lakuin ini, hal-hal yang monoton, tapi akhirnya tuh kayak gak ada improvisasi yang kita lakukan gitu. Betul, evaluasi ini penting banget. Jadi setiap yang lakukan, kita setting goals, kita eksekusi, kemudian nanti udah at the end-nya, kita evaluasi itu penting. Buat apa? Kayak, biar tahu bahwa aku di titik A, sekarang di titik B, itu ada perubahan nggak? Perubahannya naik atau turun? biar apa? Biar kita tahu, oke, mungkin next gak boleh ikut kegiatan ini, kayaknya ini mungkin kayak buat aku malah jadi ke distract gitu. Nah, itu evaluasi penting. Cuma akhirnya bagaimana buat personal branding itu bisa lebih efektif naik gitu. Nah, sebetulnya again ya, sebenarnya ini berarti ada korelasi juga ke buku Atomic Habits tadi yang dikutipan terkait 1% lebih baik. Itu suatu hal yang sebenarnya sepele, tapi itu penting buat kita lakukan. 1% lebih baik itu artinya bagaimana kita kemarin dan sekarang, kita tuh pokoknya make sure bahwa aku harus lebih baik dari kemarin. Apapun, mau misalnya kan, oke, aku lebih baik, mungkin sebelumnya aku nggak pernah baca buku, sekarang mungkin baca buku 5 menit. Nah, itu boleh. Terus kayak dilanjut lagi mungkin 5 menit, terus kayak nanti misalnya ternyata besoknya nggak baca buku, tapi aku misalnya kayak nyari sesuatu event yang bermanfaat gitu ya, itu boleh. Yang penting ada sesuatu yang bermanfaat gitu. Nah, kenapa? Karena akhirnya secara gak langsung itu tuh ngaruh ke skill kita gitu ya. Kita tuh ibaratnya tuh diri kita tuh udah kapabilitasnya udah naik. Nah, ketika kapabilitas kita tuh udah upgrade gitu, itu personal brand itu secara gak langsung bakal ngalir juga kok kayak gitu. Mulai dari sekitar kita kayak, oke, dia bagus tuh, dia kinerjanya bagus, dari mulut ke mulut tuh. Akhirnya nanti mulut ke mulut ngobrol tuh, kayak mana nih yang paling oke? Oh, kayaknya dia aja nih, karena dia lebih bagus dalam segi kinerjanya misalnya ya. Itu kayak, oh dia karena dia lebih, misalnya lebih, katakanlah kayak dia aktif dan seterusnya, dan juga emang mau belajar gitu. Nah, ini secara nggak langsung dari mulut ke mulut ya akhirnya direkomendasiin. Nah, kemudian nanti secara nggak langsung juga nanti itu juga efeknya juga ke media sosial kayak gitu. Kayak misalnya kayak, oke, aku ikut kegiatan A B C gitu ya, yang fokus aku tuh udah improve apa yang aku kurang, aku tuh belum bisa apa gitu, aku naikin itu skill aku tuh, kayak untuk komunikasi, entah itu aku mimpin dan seterusnya. Nah, aku evaluasi dengan cara nih, dengan aku sebelumnya kemarin, apakah sekarang aku udah better atau enggak, buktinya apa gitu. Kalau belum, gimana yang bisa aku lakuin? Kalau udah, ya udah lanjut tingkatin gitu. Nah, kalau misalnya udah evaluasi biar nge-track tadi. Nah, udah tahu bahwa evaluasi kita naik, improvisasi tadi, itu kan nanti bakal masuknya ke kapasitas kita tuh secara nggak langsung orang tuh bakal kenal kayak gitu. Jadi ya mungkin ya kalau saya bilang kayak, oh apakah personal branding itu harus kita pamerin di media sosial? Ya betul, tapi alangkah lebih baiknya bahwa itu tuh udah melekat di diri kita dulu gitu. Ya, makanya tadi yang aku bilang bahwa orang tuh bakal ngikutin apa yang kita lakuin, bukan apa yang kita omongin gitu. Jadi kayak misalnya aku sebagai contoh nih, oh pengalaman organisasi itu sebenarnya impact banget loh buat kehidupan kita, ya karena aku udah ngikutin gitu. Beda kalau misalnya aku cuman kayak aku nggak ikut organisasi tapi aku bilang, apa value yang didapatnya gitu. Jadi kayak akhirnya personal branding itu sebenarnya linear sama apa yang kita lakuin juga gitu, improve saja apa yang kita dapat gitu. Dan sharing ini tuh nggak selalu tentang akhirnya pencapaian, tapi hal yang bermanfaat buat mungkin semacam informasi atau inspirasi, itu suatu hal yang akhirnya itu akan bermanfaat juga gitu, kayak gitu. Oke, semoga dijawab ya. Oke, makasih Kak Fahmi. Gimana nih Kak Safiara? Apakah sudah terjawab atau ada lagi nih yang mau ditanyakan? Sudah terjawab. Terima kasih banyak Kak Fahmi atas saran dan tips and triknya. Oke. Sama-sama. Wah, teman-teman semuanya, itu merupakan pertanyaan terakhir ya pada malam hari ini. Pasti teman-teman semuanya masih banyak yang ingin ditanyakan gitu kepada Kak Fahmi, tapi jangan berkecil hati. Mungkin bisa langsung hubungi Kak Fahmi ya, atau di DM Kak Fahmi. Kak, ini gimana caranya? Boleh banget gitu. Ya kan Kak Fahmi ya? Sebenarnya kalau dari aku sendiri sebenarnya open banget ya teman-teman buat nanya. Jadi kayak, kalau misalnya teman-teman mau ditanya lebih lanjut gitu ya, kira aja ditanya di DM aja. Itu aku akan soal jawab juga gitu teman-teman kayak gitu. Entah itu by chat ataupun by VM, itu biasanya sering aku lakuin. So, kalau ngeganjel, sampaikan. Dan ditunda. Saya kalau ditunda nanti kayak ya udah, kayak nanti lupa nanti akhirnya nggak kemotivasi lagi, sayang gitu. Kayak gitu. Oke.
Ya, Kak Fahmi. Nah, teman-teman semuanya, itulah tadi penyampaian materi oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Fahmi. Kemudian izinkan aku untuk menyimpulkan atau menyampaikan sedikit nih dari materi kita pada malam hari ini. Di mana untuk bisa membangun personal branding itu bukan hanya melalui sosial media saja, tapi bisa juga dengan langkah-langkah kecil yang kita lakukan dalam keseharian kita. Misalnya nih, teman-teman mulai nge-branding teman-teman di lingkungan sekitar dengan rajin ikut lomba ataupun ikut organisasi, maka lingkungan sekitar teman-teman itu tanpa sadar itu bakal tahu, oh, dia orang yang sering ikut organisasi atau orang yang berprestasi seperti itu. Kemudian juga fokus pada tujuan yang ingin teman-teman bangun. Jadi setiap kita pengen ngelakuin setiap hal, tentukan tujuannya kita ngelakuin itu untuk apa, seperti itu. Nah, kemudian tadi melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman, kita juga tahu nih, Kak, apabila teman-teman berada di titik terendah teman-teman merasa capek dan lain sebagainya, jadi istirahat sebentar dan tanyakan pada diri teman-teman, teman-teman tuh butuhnya apa, butuh istirahatnya berapa lama, dan lain sebagainya. Nah, tentunya nih, Kak Fahmi, sebelum kita mengakhiri coaching kita pada malam hari ini, mungkin boleh nih Kak Fahmi menyampaikan closing statement Kak Fahmi untuk malam hari ini. Oke, thank you so much. Aku izin buat last ya statement aku gitu ya. Pertama, yang pengen aku ucapin sebenarnya masih banyak buat teman-teman yang udah nyempetin hadir juga gitu. Karena I mean like ketika teman-teman ada di sini tuh secara nggak langsung tuh teman-teman mau untuk belajar dan itu tuh nggak semua orang mau lakuin gitu. Itu teman-teman udah satu step lebih maju. Nah, akhirnya tentang bagaimana kita tuh tentang tadi kita baik lagi bahwa kita tuh selama kita kuliah gitu ya, kita memaksimalkan apapun yang ada selama kuliah itu gitu. Bahkan after pun ya udah maksimalin apa yang kita punya goals tadi itu dengan cara kita punya goals. Penting banget punya goals ini. Kalian jangan sampai nggak punya, karena akhirnya ibaratnya kalau kalian nggak punya goals, maka kalian kayak nggak punya titik akhirnya gitu. Kalian tersasar gitu, kesasar gitu. Jadi jangan sampai nggak punya. Kemudian aku pengen bahwa apapun yang teman-teman lakukan itu tuh jangan sampai bahwa itu tuh hal yang sia-sia gitu. Selalu ada cara untuk orang yang mau nyoba gitu. Kayak gitu. Jadi kayak jangan pernah ibaratnya tuh kayak oh ya udah kayak ketika aku nggak bisa kayak aku nggak passion itu enggak. Tapi kayak I mean like teman-teman punya cara sendiri bagaimana itu tuh membuat itu jadi lebih mudah gitu. Makanya tadi kayak sebagai contoh aku yang nggak suka kimia jadi suka tuh ya karena aku malah diajakin lomba gitu gitu nyemplung kayak gitu. Teman-teman pasti punya metodenya sendiri-sendiri gitu kayak gitu. Dan again motivasi ini semuanya gitu kan again ya karena ya sebenarnya harapannya ini bisa jadi motivasi sekaligus inspirasi tapi yang akhirnya membuat eksekusi teman-teman sendiri. Jadi aku pengen motivasi ini tuh cuman kayak udah sebagai pemicu aja, tapi yang eksekutornya kalian itu. So mulailah kalian mengeksekusi itu karena ya teman-teman tuh udah terpilih sebagai anak duta ini ya. Aku tahu banget bahwa duta itu ada rangkaian penyeleksiannya, itu nggak sembarangan teman-teman terpilih itu. Jadi teman-teman dipercaya bahwa ya ini teman-teman tuh bakal jadi orang terpilih yang bakal berkembang lebih pesat lagi daripada sebelumnya. So maksimalin itu, manfaatin network yang ada, jangan malu buat bertanya, jangan takut buat improve kayak gitu. Dan eksekusilah setiap apapun yang udah disampaikan. Thank you. Semoga ngebantu ya teman. Oke, terima kasih Kak Fahmi atas materi yang sangat luar biasa. Kemudian dari Duta Inspirasi Indonesia juga ada sedikit oleh-oleh nih untuk Kak Fahmi, di mana berikutnya kita akan masuk ke sesi penyerahan sertifikat kepada narasumber. Oleh karena itu, kepada operator yang bertugas dipersilakan. Oke, sebentar Kak Fahmi, sepertinya ada sedikit kendala. Mungkin boleh kepada operator yang bertugas untuk bisa melampirkan sertifikat dan melakukan dokumentasi kepada Kak Fahmi. Oke, izin ambil alih teman-teman semuanya. Untuk Kak Fahmi, mungkin yang pertama gaya menginspirasinya terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya gaya bebas nih Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Nuhun, teman-teman. Terima kasih kepada Kak Fahmi. Untuk berikutnya kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat kepada moderator. Kepada operator yang bertugas dipersilakan. Oke, Ambo. Untuk gaya yang pertama, gaya menginspirasinya terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yaitu gaya bebas nyambung. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ambu. Oke, Kak Fahmi, selain dari sertifikat tadi, kami dari Duta Inspirasi Indonesia batch 14 juga menyiapkan sesuatu nih untuk Kak Fahmi. Kepada operator yang bertugas, saya silakan.
Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Fahmi, sehat-sehat, Baik, sukses baik. selalu. Terima kasih, Kak Dari tamu Fahmi. keluarga film yang Habits 14. Terima kasih banyak, Kak. Semoga dapat bertemu. Semoga Thank sehat you so selalu. much, teman-teman. Sehat-sehat ya, teman-teman. Semangat terus. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Kak Fahmi. Sungguh luar biasa kesempatan pada malam hari ini bisa bertemu dengan Kak Fahmi dan semoga seluruh sahabat Duta Inspirasi Indonesia bisa mengikuti jejaknya Kak Fahmi nih. Kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berkesempatan hadir. Sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini, dipersilahkan kepada seluruh sobat Duta Inspirasi Indonesia page 14 untuk raise hand, udah raise hand aja karena kita bakal masuk sesi dokumentasi bersama. Kepada operator yang bertugas, saya persilakan. Oke, izin ambil alih teman-teman semuanya. Mungkin boleh on cam semuanya. Oke, untuk gaya yang pertama, gaya menginspirasinya untuk slide pertama. Oke, dari Kak Afifah sampai Kak Aulia. Oke, 1, 2, 3. Oke, gaya bebasnya ini teman-teman. Oke, tahan. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. Gaya bebasnya ini teman-teman, slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua gaya bebasnya. Uncle sebenarnya mana sekali Uncle? Oke, 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan ke Ambu. Oke, sekali lagi saya mewakili sahabat Duta Inspirasi Indonesia Batch 14 mengucapkan terima kasih kepada Kak Fahmi atas kesempatan yang sangat luar biasa ini dan kami bakal memanfaatkan setiap ilmu yang disampaikan Kak Fahmi untuk kami implementasikan dalam kehidupan kami dan semoga kami semua yang ada di sini bisa mengikuti jejaknya Kak Fahmi berawal dari Duta Inspirasi Indonesia dan juga bisa terus berprestasi untuk kedepannya. Nah, kepada Kak Fahmi apabila ada kegiatan boleh meninggalkan ruang Zoom. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak Kak Fahmi. Oke.